Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Insyaallah pada sesi yang ke-11 ini kita akan menyelesaikan mansubatil asma, ya, isim yang dinasabkan, dan tersisa dua pembahasan lagi, yaitu babul maf'uli min ajlihi dan babu al maf'uli ma'ahu, ya, maf'ul min ajli dan maf'ul ma'ah. Nah, kita baca kitabnya. Babul maf'uli min ajlihi wa huwa ismul mansubul ladzi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Nahu qalika qama zaidun ijlalan li amrin wa qasadtuka batigha'a ma'rufika, ya. Perhatikan, ringkas sekali kan? Coba gini aja nih babnya. Ya. Maf'ul min ajli adalah isim yang dinasabkan yang disebutkan bayanan untuk menjelaskan lisa babi ukil fi'li, ya, sebab terjadinya perbuatan, pertanyaannya. Karena itu udah belajar nih ya. Bayanan sebagai apa? Maf'ul min ajli. Hah? Hah? Hal, ya. Ya, disebutkan bayanan sebagai penjelasan. Makanya adalah hal, ya. Lisa babi ukil fi'li. Nahu qaulika, contohnya perkataanmu, qama zaidun ijlalan li amrin wa qasadtuka batigha'a ma'rufika. Zaid berdiri. Ngapain Zaid berdiri tujuannya? Ijlalan li amrin, karena menghormati Amr, ya. Qasadtuka, aku mencarimu, ya, aku bermaksud pada maksud aku mencarimu. Ngapain aku mencarimu? Ibtigha'a ma'rufika, mengharapkan kebaikanmu. Ini duit ini maksudnya. mau minjem duit, ya. Ya, kebaikanmu. Enggak juga sih. Ya, kalau dia orang yang soleh maksudnya biar kita kecipratan solehnya, ya. Nah, dan ini memang pembahasan yang simple, ya. Sampai di kitab ini pun cuma segini aja kan. Coba kita cek setelahnya. Enggak ada lagi kan? Langsung bawa maf'ul ma'ah, ya. Karena memang yang pembahasan itu simpel, sederhana. Kaidahnya adalah dia harus dari masdar, ya. Jika yang pertama, maf'ul min ajli itu harus dari masdar. Makanya ijlal, ya. Ini masdar dari ajalla, ya. Kemudian ibtigha'a, masdar dari ibtagha, ya, betaghi ibtigha'an. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia harus af'alul qulub, perbuatan yang berkaitan dengan hati, bukan perbuatan fisik, ya. Maksudnya apa? Misalnya kita bilang azhabu ila al-madinati tijaratan, nggak boleh. Kan ini menjelaskan tujuan kan? Saya pergi ke kota, ngapain? Tijaratan, untuk jualan. Ini nggak boleh. Karena tijarah ini bukan perbuatan hati, bukan, tapi dia perbuatan fisik. Terus gimana kalau kita mau ngomong saya pergi ke kota untuk berdagang? Pakai huruf jar. Adhabu ilal madinati lit tijarati, kayak gitu. Jadi kalau maf'ul min ajli hanya boleh, ya, untuk perasaan. Makanya di sini ijlal menghormati, ibtigha mengharapkan, ya. Misalnya kita katakan ta'allamtu an-nahwa, apa tujuan untuk belajar nahwu? Biar paham Quran, ya, fahman lil Quran. Ya, saya belajar nahwu, apa tujuannya? Agar memahami Al-Quran. Ya, jadi bukan perbuatan fisik, dia harus perbuatan hati, memahami, ya, mengetahui, menguasai dan sebagainya. Coba antum bikin kalimat. Bisa, tapi ya itu namanya bukan maf'ul min ajli lagi, jar majrur, ya. Nah,
Nah, jitu rogbatan fil ilmi. Saya datang rogobah fi itu maknanya mencintai ya, suka. Tapi kalau rogibaan, nah ini artinya enggan. Ya, ini bagus. Rogbatan fil ilmi. Aku datang misal jitu ila hadhihi daurah rogbatan fil ilmi. Ya, saya datang ke daurah ini karena ya mencintai ilmu. Apalagi? Darabtul kalba, bugdon lahu, ya bisa. Saya memukul anjing karena benci padanya, bisa, ya. Apalagi? Kalau di Al-Quran, yaj'aluna bi asabi'ihim fi adanihim hadarul maut. Ya, minas sawaki hadarul maut, ya. Itu juga sama alasannya karena hadarul maut, takut mati, ya. Yaj'aluna asabi'ihim fi adanihim minas sawaiki hadarul maut, ya. Mereka menjadikan tangan mereka menutup telinga mereka. Kenapa? Hadarul maut. Karena mereka takut mati, ya. Nah, misalnya lagi apa? Apa? I'malu ala Dauda syukra. Bekerjalah ya pada ahli Daud syukro sebagai bentuk syukur. Nah, ini juga menjelaskan tujuannya. U'tiki hada hubban laki, ya. Saya memberimu ini sebagai bentuk cintaku padamu, ya, kayak gitu. Apalagi? Gimana? Bisa. Atlubul ilma birral walidain, ya. Saya menuntut ilmu karena sebagai bentuk berbakti pada orang tua, ya. Nah, apalagi? Nah, itu udah banyak ya. Jadi intinya kalau maf'ul min ajli yang pertama dia harus masdar, ya. Nggak bisa yang lain, nggak bisa simpan, nggak bisa maf'ul. Yang kedua dia hanya untuk fiil-fiil yang kulub, berkaitan dengan hati, pokoknya perasaan gitu ya, nggak bisa perbuatan fisik, ya, masa berdagang, untuk berjualan, untuk apa bermain nggak bisa. Kalau yang kayak gitu pakai huruf jar aja, bisa pakai huruf jar aja. Nah, ini maf'ul min ajli. Terakhir ya, maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah sesuai namanya apa? Ya, bersamanya, maf'ul bersamanya. Ya, wal ismul mansubul ladzi yuzkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Ya, maf'ul ma'ah adalah isim yang dinasabkan yang disebutkan untuk menjelaskan siapa yang dikerjakan beserta perbuatannya. Maksudnya ada perbuatan, nah itu dilakukannya bersama siapa, ya. Nahu qaulika ja'al amiru wal jaisha wastawal ma'u wal khashabata. Contohnya perkataanmu, telah datang amir, pemimpin, dan bersama tentaranya, ya, wastawal ma'ul khashabata, air mengalir bersama kayu. Maksudnya kita melihat ada kayu di atas air ngapung, ngambang, nah itu kita katakan istawal ma'u wal khashabata, ya, air mengalir bersama kayu. Nah, pada contoh ja'al amir wal jaisha, coba kalau diperhatikan dia mirip apa? Mirip atof kan? Jadi ini bisa kita baca ja'al amiru wal jaishu, bisa ja'al amiru wal jaisha. Bahkan yang lebih afdol kalau bentuknya seperti ini itu atof, ya. Ja'al amiru wal jaishu. Meskipun nggak masalah juga kalau kita katakan ja'al amiru wal jaisha. Karena kalau kita katakan ja'al amiru wal jaisha, ini memastikan kebersamaannya. Tapi kalau kita mengatakan ja'al amiru wal jaishu, seperti yang kita bahas kemarin waktu bahas atof, itu tidak memastikan. Dia bisa jadi amirnya dulu baru jaishnya dulu baru amir, atau bareng-bareng. Tapi kalau kita udah mengatakan ja'al amiru wal jaisha, ini sudah memastikan dia bareng-bareng. Nah, makanya ada beberapa ahli lughah yang berpendapat nggak boleh maf'ul ma'ah ini berlaku untuk dua hal yang satu jenis. Jadi kalau ja'al amiru wal jaisha nggak boleh, dia harus ma'tuf, harus ja'al amiru wal jaishu.
Maf'ul ma'ah hanya boleh pada contoh-contoh di mana kedua halnya nggak sejenis. Seperti contoh yang kedua, air sama kayu kan jalannya beda ya. Kalau air jalannya gimana? Ya mengalir. Kalau kayu nggak bisa jalan, tapi karena kayu mengalir bersama air, kita katakan istawal maul khosyabata. Ya. Contoh lain misalnya sirtu wal qamara. Kan kalau kita naik mobil ya, apalagi waktu masih kecil kan kadang kita suka ngomong ke jendela ngeliatin bulan, kok ini bulan ngikutin aja ya kan? Itu namanya sirtu wal qamara. Saya berjalan bersama rembulan, ya. Atau kita berjalan di sisi sungai, ya. Tapi sungai di Indonesia mah di Jakarta nggak ada yang indah ya. Di Bogor lah ya. Misalnya sirtu wan nahra. Saya berjalan bersama sungai. Maksudnya apa? Saya berjalan menyusuri sungai, ya. Nah yang kayak gini boleh menurut ahli logo yang lain. Adapun kalau yang jal amir wal jais, karena dia sejenis katanya, kata mereka ini harus otomatis, ya, kayak gitu. Kemudian misalnya tazakartu wal misbaha, ya, saya muzakarah. Apa muzakarah? Belajar ya. Wal misbaha, bersama lampu. Maksudnya apa? Ya artinya selama dia belajar dia ditemani oleh lampu. Ini memang bahasa ini masya Allah buat syair bagus sekali. Ya. Tafakkartu wal misbaha. Ya, saya berpikir ditemani oleh lampu wal qamara dan rembulan. Ini masya Allah ya. Ini maf'ul ma'ah ya. Selesai sampai di situ. Cuma ini ada tambahan wa amma khabarukan wa khatuha. Ini sebenarnya bukan bagian dari bab maf'ul ma'ah, tapi karena beliau di bab mansubatil asma menyebutkan di antara yang isim yang harus masuk adalah khabarnya kana sama isimnya inna, akhirnya ditambahin di ujung ya. Wa amma khabarukana wa akhwatiha wasmi inna wa akhwatiha faqad taqaddama dzikru ma fil marfu'ati. Wa kadzalika tawabi'u faqad taqaddamat hunaka. Nah ini adapun khabar kana dan saudaranya dan isim inna dan saudarinya ya, maka sungguh telah terdahulu penyebutan keduanya di dalam marfu'at. Maksudnya kita udah bahas kan kana, inna dan saudara-saudaranya, artinya nggak perlu lagi disebutkan. Pokoknya kalau kita lagi bahas mansubat berarti yang nasab isimnya kana apa khabarnya kana? Khabarnya kana. Kalau inna isim inna apa khabarnya inna? Isimnya inna, itu maksudnya. Wa kadzalika tawabi'u, begitu pula pembahasan at-tawabi. Faqad taqaddamat hunaka, maka sungguh telah terdahulu di sana. Penyebutannya di sana. Di mana tuh? Di bab marfu'at ya. Setelah apa naat itu? Setelah bab apa? Ingat enggak? Di al-awamil. Nah, setelah babul awamil dakhilati al mubtada'i wal khabari. Ya, jadi ini kayak closing statement ya. Pernyataan penutup untuk menyempurnakan 15 isim yang dinasabkan ya. Tapi karena udah dibahas semuanya di marfu'at, jadi kata beliau nggak perlu lagi kita bahas khobarnya kana, isimnya inna beserta at-tawabi, karena udah insyaallah pembahasan di bab marfu'at sudah cukup. Nah, jadi selesai pembahasan mansubat. Insyaallah nanti setelah zuhur kita tutup dengan pembahasan yang terakhir yaitu majrur. Nah, sebelum ditutup ada yang mau ditanya terkait maf'ul min ajli dan maf'ul ma'ah? Nah, fadhal. Ustaznya kalau misalnya tadi yang contoh dari maf'ul ma'ah itu kan bisa bermakna maksud kan ya. Berarti kan namanya wawunya huruf atau Iya. misalnya jadi maf'ul ma'ah, wawunya di mana, Bro? Wawu ma'iyah namanya. Ini belum sebut tadi, afwan. Misalnya ja'al amiru wal jaisha, ja'a filun madin, al amiru fa'iluhu wal jaisha al wawu wawul ma'iyah. Namanya wawu ma'iyah ya. Nanti al jaisha maf'ulun ma'ahu mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Jadi wawu pada maf'ul ma namanya wawu ma'iyah, wawu kebersamaan. Wawu yang artinya bersama. Nah. Ya. Sama. Jadi maf'ul min ajli sama maf'ul li ajli sama, ya. Intinya dia maf'ul yang menjelaskan tujuan dilakukan sesuatu. Dan tadi kaidahnya ada berapa? Ada 3. 2 atau 3 tadi yang sebutnya? 2 ya. Yang pertama harus masdar, yang kedua
Hah? Ya, dia nggak boleh perbuatan fisik ya, dia hanya boleh perbuatan hati ya, af'alul qulub ya. Hah? Iya, harus bawa perasaan. Nah, untuk nanya atau oh enggak? Tapi ya kita tutup sesi yang ke-11 ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.